Mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi memenuhi panggilan Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung Republik Indonesia terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO dan turunannya termasuk minyak goreng tahun 2021 hingga 2022. Lutfi datang ke gedung Bundar Kejaksaan Agung sekitar pukul 9 lewat 10 pagi. Lutfi yang menggunakan kemeja corak abu-abu terlihat membawa tas jinjing. Namun ia belum mau memberikan komentar terkait kedatangan ke Kejagung hari ini. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait pemeriksaan mantan Menteri Perdagangan di Kejaksaan Agung, kami sudah bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Nova Naya Antaka. Selamat pagi Naya, bagaimana perkembangan pemeriksaan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi? Siapa saja yang mendampinginya? Ya, selamat pagi Maggie dan juga pemirsa. Pagi hari ini proses atau sidang kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO dan juga turunannya masih terus berlangsung, di mana sekitar pukul 9:10 pagi tadi terlihat mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memenuhi panggilan Kejagung dan datang ke Gedung Bundar. Namun pada saat itu ia enggan memberikan komentar apapun dan meminta wartawan awak media untuk menunggu hingga hasil pemeriksaan selesai. Tadi Lutfi yang mengenakan baju kemeja corak abu-abu, kemudian juga membawa tas jinjing, juga didampingi oleh satu orang. Namun kita belum mengetahui apakah orang tersebut ajudan ataupun pengacara dari pihak Lutfi sendiri. Sementara itu, sebelum adanya pemeriksaan hari ini, memang dari pihak Kejaksaan Agung telah memanggil 3 orang saksi lainnya dari Kementerian Perdagangan, yaitu IWW selaku Kepala Badan Logistik, kemudian juga ada IGKS, dan juga beberapa saksi lainnya dari Kementerian Perdagangan, di mana pemanggilan saksi-saksi ini dilakukan untuk memberikan penguatan bukti dan juga beberapa hal yang ingin ditanyakan, di mana 3 orang tersebut adalah dari pihak Kementerian Perdagangan, yaitu ISS selaku Direktur Sarana Distribusi dan juga Logistik, kemudian ada IGKS selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, kemudian ada WE selaku Kepala Bagian Evaluasi dan juga Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana memang pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti dan juga untuk melengkapi berkas-berkas terkait kasus adanya dugaan suap ataupun dugaan korupsi dalam izin pemberian ekspor. Semula memang penyidik menduga adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pemberian izin ekspor minyak goreng ke luar negeri, di mana jika bisa kita review, kasus ini bermula atau diselisik diawali sejak pada bulan Januari 2021 hingga Maret 2022, di mana kala itu pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan atau mengambil kebijakan DMO, yaitu Domestic Market Obligation, dan juga DPO, Domestic Price Obligation, atau penetapan distribusi kebutuhan dalam negeri dan juga penetapan harga minyak goreng dalam negeri. Namun pada pelaksanaannya dari pihak Kementerian Perdagangan itu memberikan izin ekspor kepada 3 perusahaan atau eksportir yang memang seharusnya ditolak atau tidak diberikan izin karena tidak memenuhi persyaratan dari DMO dan juga DPO. DMO dalam hal ini adalah distribusi market obligation, di mana seharusnya para eksporter ini memberikan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri sekitar 20%. Namun hal tersebut tidak memenuhi syarat. Namun setelah diselidiki, Kejagung melihat adanya indikasi tindak korupsi terkait izin ekspor. Selain itu juga sehingga ada 5 tersangka yang saat ini juga telah ditetapkan oleh Kejagung, yaitu tersangka utamanya yaitu Indrasari Wisnuwardana selaku Direktur Perdagangan Luar Negeri, kemudian juga Master Paluan Tumogor dari PT Wilmar Nabati Indonesia, ada Stanley MA dari Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau, kemudian ada Pikir Tagor Sitanggang dari PT Musimas, dan juga terakhir ada tersangka baru yaitu Lee Chen Wei, yaitu yang ditetapkan tersangka pada tanggal 17 Mei, ia berperan sebagai pihak swasta atau konsultan yang memberikan komunikasi dari pihak Kemendak dan juga pihak eksportir. Dan kita masih menunggu seperti apa hasil pemeriksaan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi hari ini di Kejagung, dan kita akan melihat seperti apa perkembangan kasus dari dugaan korupsi izin ekspor CPO dan juga turunannya.
Maggie. Ya Naya, apakah Muhammad Lutfi juga berpotensi menjadi tersangka dan apa saja keterangan yang ingin diperoleh dari mantan Menteri Perdagangan? Dan apakah Anda juga mendapatkan informasi terkait seberapa besar kerugian negara terkait pemberian izin ekspor CPO dan turunannya yang sudah terdata oleh Kejagung? Ya, hingga saat ini memang kapasitas Muhammad Lutfi adalah sebagai saksi dan belum bisa ditetapkan atau berpotensi sebagai tersangka. Dan terkait masalah kerugian sendiri adalah saat ini Kejagung juga masih terus mengevaluasi dan juga mengumpulkan berapa kerugian negara. Tapi paling tidak akibat dari pemberian izin tersebut adalah membuat kelangkaan dan juga harga minyak naik yang membuat pemerintah harus mengeluarkan bantuan langsung tunai. Setidaknya ada 6,9 triliun yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Dan tentunya hal ini juga menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli minyak goreng sehingga bisa mengakibatkan inflasi dan juga kenaikan harga barang lainnya. Maggie. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Nova Naya Antaka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.